Ya. Karena apa? Baru pengen. Siapa yang memilih untuk menjadi kaya, silahkan berdiri. Siapa yang memilih untuk menjadi kaya, silahkan berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Tahu nggak Bapak Ibu perbedaannya? Untuk menjadi kaya, jangan tinggalkan tempat. Punya kenyimpan materi, tetapi bisa bermanfaat bagi banyak. Ada lagi pelajaran, ini kaum agama yang mengajarkan. Ya, orang kaya itu susah masuk surga. Akhirnya apa? Banyak orang secara pola pikir akhirnya apa? Mencari uang, walaupun hatinya pengen uang. Maka apa perkataan yang harus dikatakan? Allah, besok uang mati gak dibawa gitu ya. Sering mengatakan seperti itu. Sinis, ya. Memandang uang itu sinis. Allah, besok uang mati gak dibawa. Jadi spiritual itu dari kata spiritus. Ya. Artinya apa? Daya yang memberi kehidupan, daya yang memberi kekuatan, daya yang mencerahkan. Itu artinya spiritual harusnya. Ya, diingat-ingat ya. Jadi orang-orang spiritual seharusnya punya kekuatan. Orang-orang spiritual seharusnya bisa memberikan apa? Pencerahan gitu loh. Orang-orang yang punya spiritual hidupnya harus menjadi damai. Yang orang datang dalam kondisi lemah, ketika ketemu orang spiritual, hidupnya menjadi kuat. Orang-orang yang datang dengan masalah yang berat, ketemu orang spiritual, hidupnya dipulihkan. Seharusnya seperti itu. Maka saya sering katakan apa? Kita ini sebetulnya makhluk spiritual yang tersesat di belantara ritual. Sadar Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan adalah ritual-ritual yang tidak ada kekuatannya. Ingat-ingat ya, kita ini sebenarnya makhluk spiritual yang tersesat di belantara ritual. Yang dikedepankan apa? Ritualnya. Dan masing-masing menganggap apa? Ritualnya yang paling baik, ritualnya yang paling benar, yang lain salah. Ketika Bapak Ibu sudah menghakimi yang lain salah, berarti Bapak Ibu sudah menggantikan Tuhan di dalam hidup. Ingat-ingat ini supaya clear dulu ya. Jadi agak keras, tetapi jaminannya tadi apa jaminannya? Pasti kan. Saya ngerasa nada-nada saya nyumun sedikit gak apa-apa ya, tapi ini supaya nanti pulang dari sini clear dan pasti menjadi kaya. Jadi kalau kita lihat Petromak ya, Petromak itu ada spiritus, kemudian ada apa? Yang benangnya itu apa? Benangnya itu apa namanya? Kaosnya itu ya. Kaosnya itu sebelum ketemu spiritus tadi kan lemes. Lemes, tidak punya manfaat ibaratnya gitu kan. Tapi ketika ketemu spiritus, benang yang tadinya itu lemes tadi mengembang dan memberikan cahaya kehidupan. Itu spiritual seperti itu seharusnya. Maka orang-orang yang datang ke tempat kami seperti tadi, kaos lampu tadi, yang lumpuh, tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Tetapi ketika bertemu dengan kami, hidupnya jadi mengembang dan memantulkan cahaya, memberikan kehidupan bagi banyak orang. Itu seharusnya spiritual. Nah selama ini antara pelaku-pelaku spiritual yang katanya punya spiritual, dampaknya tidak ada. Kenapa? Terjebak di dalam ritual. Yang selalu diberikan adalah ritual-ritual yang tidak begitu punya daya tadi.
Oke, saya mau kasih contoh ya. Pada satu, ini orang dari Solo nih ya, datang ke tempat kami. Waktu itu rumahnya mau disita Bang, 1,6 miliar terus ya. Kemudian datang dengan menangis, datang dengan sedih. Dan dia katakan, Pak Niko, saya sudah berdoa bertahun-tahun Pak Niko. Dan doanya itu dia katakan panjang sekali doanya. Dia berdoa itu, wow, ada 3 jam doanya itu. Kalau saya katakan bukan doa, ritualnya. Kenapa? Ini dapat amalan nih, dapat amalan dari gurunya. Ya, suruh mengucapkan sebuah kata ribuan kali, ribuan kali. Sudah beramal, tapi gak ada perubahan. Malah justru hidupnya semakin terpuruk. Kemudian saya penasaran, ini doanya bahwa lama dan panjang tadi ya, 3 jam. Ya, setelah dia melakukan ritual tadi 3 jam lagi, tapi kok nggak membuat dampak, gitu loh. Kok hidupnya tidak mengembang, kok cahayanya masih redup itu. Kemudian saya begini loh, saya Bu, tadi ibu datang ke sini kan rumahnya mau disita. Yang ibu butuhkan apa? Kira-kira yang dibutuhkan apa tadi? Itu tadi uang, iya kan? Uang. Tapi oleh gurunya diajarkan apa? Minta maaf. Bukannya minta uang, benar? Kan kebutuhannya uang, benar nggak? Tapi yang diminta apa tadi? Maaf. Nyambung nggak kira-kira? Kira-kira nyambung nggak? Kemudian Pak Jatmiko itu ke tempat saya, jadi butuh duit gitu ya. Kalau Pak Jatmiko kalau sudah saya, Pak Rupi gitu ya. Itu kan yang itu pengaruh ya. 2014 saya ketemu Pak Rupi, ya, dan dia pengurus paling awal sebetulnya. Kali masih anget puterannya. Disalib Pak Jatmiko ya. Pak Jatmiko sudah, jadi Pak Rupi gitu ya. Datang ke tempat saya sebenarnya butuh duit, tapi setiap datang Pak Niko jalan ngobrol, sepurane Pak Niko ya. Sepurane Pak Niko kan itu. Jadi setiap datang minta ngapura terus itu. Kira-kira mendapat kelima enggak? Enggak. Dan membuat saya apa? Menjadi ingat. Jadi kalau datang lagi nanti paling aja jalan ngapura gitu. Kan ya? Bisa tak tinggalin karena sudah datang tapi kita ngapura. Udah masalahnya nggak terjawab, saya pun enek kalau ketemu dia. Benar nggak ya? Sadar nggak kita selama ini bikin neknya Tuhan? Karena setiap kali kita datang selalu minta ampunan, minta ampunan. Padahal kita semua tahu bahwa Tuhan itu katanya Maha Pengampun. Kan cukup sekali clear, dia punya salah tuh dulu ya. Jadi ada satu lagi ya di belakangnya, tak sebut gitu. Kan sekali datang minta maaf kan clear, selesai. Saya pasti mengampuni. Ya, bahkan tanpa minta maaf pun sudah mengampuni sebetulnya gitu. Apalagi mau minta maaf gitu. Maksudnya diucapkan terus setiap datang minta maaf gitu. Padahal esensi kebutuhannya bukan itu sebetulnya. Ujung-ujungnya terus kari-kari kan Pak Niko masalah ini ya. Tak tunggu gitu. Tunggu poin kan gitu kan. Tapi datang minta maaf terus ya akan menyelesaikan masalah kan gitu. Nah, seringkali kita terjebak tadi di ritual-ritual tadi yang tidak ada dayanya, tidak ada power. Maka seharusnya pelaku-pelaku spiritual itu bisa memberikan daya ledak yang luar biasa tadi. Orang-orang yang datang dengan kelemahan-kelemahan tadi ketika ketemu orang spiritual, dayanya akan meledak, akan memberikan kekuatan, memberikan dampak, cahayanya menerangi kegelapan kan seperti itu guys. Nah selama ini tadi antara spiritual dan finansial ini cenderung waktu itu dibenturkan.
dengan pengajaran-pengajaran yang tadi. Kalau dekat Tuhan harus menderita, meninggalkan dunia, kan gitu kan. Orang kaya hijabnya panjang, orang kaya susah masuk surga, uang itu lebih banyak membawa maksiat, kan gitu. Akhirnya mindset banyak orang terhadap uang ini buruk, gitu. Mindset banyak orang terhadap uang itu buruk. Sekarang kalau mindset kita terhadap uang buruk, kalau kita punya contoh gini ya, kalau Pak Jatmiko itu punya prasangka buruk terhadap saya, kira-kira Pak Jatmiko bisa dekat saya? Nggak bisa sekali. Sama, selama ini banyak orang mindsetnya terhadap uang itu buruk. Kira-kira uang bisa dekat ya? Nggak bisa. Ya kita cek dulu. Selama ini banyak orang punya mindset yang buruk terhadap uang. Siapa yang pernah mengatakan, mendengar dan mengirakan bahwa uang itu menjauhkan persaudaraan? Ya, selama ini mendengar itu yang mengatakan itu ya. Uang menjauhkan persaudaraan. Kemudian uang meretakkan pertemanan. Pernah mengatakan itu? Ya, uang meretakkan pertemanan. Kemudian ada yang mengatakan uang itu kalau dapatnya cepat, habisnya juga cepat. Pernah mengatakan seperti itu ya? Sama dalam kehidupan kita seringkali punya prasangka buruk terhadap uang. Dan perkataan kita pun kadang juga tidak menyukai tentang kekayaan loh sekalian. Kebanyakan orang kalau melihat orang kaya hatinya nyaman enggak? Ayo dicek sekarang. Bapak Ibu kalau melihat orang kaya kebanyakan hatinya nyaman atau enggak? Ah, yang benar. Saya melihat loh sekalian, banyak orang ketika melihat orang sukses, orang kaya, dalam pikirannya, dalam hatinya pasti negatif. Anggota saya ini banyak dicurigai punya tuyul. Kenapa? Kehidupannya berubah sangat cepat. Jadi banyak anggota saya itu dicurigai punya pesugihan, punya tuyul. Karena kebanyakan orang ternyata menolak dan benci terhadap orang kaya. Maka ketika melihat orang kaya, pikirannya pasti negatif. Kalau Anda membenci orang kaya, apapun yang Anda benci nggak akan bisa dekat. Kalau Anda membenci orang kaya, berarti Anda tidak akan bisa kaya. Karena apapun yang Anda benci tidak bisa dekat. Kalau saya melihat dari banyak orang yang datang ke tempat saya tadi, seringkali dalam pola pikirnya membenci orang kaya. Kalau ada orang kaya, pikirannya pasti, wah, nah misalnya Pak Jatmiko mungkin teman-temannya udah curiga nih, gajinya podo, golongannya podo, ya. Tapi mobilnya lo HP, ojo, ada pikirannya negatif, kan itu. Kalau ada pegawai atau ada PNS kok kaya, yang sering muncul dalam pikirannya apa? Negatif. Jangan-jangan. Tadi orang-orang yang saya dampingi ketika hidupannya sudah berubah, tapi tetangga kanan kirinya mulai berpikir yang negatif. Jangan-jangan. Ya bahkan ada orang yang tidak mau makan makanan dari anggota saya karena takutnya nanti kalau makan nanti jadikan tumbal. Karena apa? Ini kayaknya cepet sekali nih kayaknya gitu. Nah itu masalahnya tadi ternyata banyak orang belum bisa clear menerima orang kaya itu apa adanya. Bahkan dulu yang saya lakukan ketika saya mau kaya kalau sekalian, ini saya praktek ya, saya lakukan. Saya punya kebiasaan kalau pagi itu jalan kaki. Ketika saya melewati rumahnya orang kaya, saya berdiri di situ agak lama. Ya, ketika saya melewati rumahnya orang kaya, saya berdiri di situ agak lama gitu. Dan saya yang lakukan,
saya mendoakan yang ada di rumah itu. Saya katakan, Tuhan, tambahkan keberkahan atas pemilik rumah ini, supaya dia semakin diperbesar kapasitasnya, menjadi berkah bagi banyak orang. Dan aku menarik semua energi pelimpahan atas penghuni rumah ini. Yang saya tarik energinya bukan mencuri hartanya, bukan ya. Jadi bukan aku mau merampok yang ada di rumah ini, ya. Aku menarik energi kelimpahan yang ada di rumah ini. Tapi pertama saya doakan dulu, Pak. Saya doakan dulu. Ya Tuhan,